Halo teman-teman semua, hari ini kita mau mulai video tentang tanya jawab nih. Sudah ada nih pertanyaan dari teman-teman tentang menanam pohon. Jadi langsung aja kita tanya ke orang yang ajak kita nanam pohon nih. Halo Karisma. Hai. Nah Kak, kenapa sih mau nanam pohon dan sejak kapan sih Kakak nanam pohon? Oke, pertanyaan bagus. Kenapa nanam pohon dan sejak kapan? Aku nanam pohon udah dari Februari tahun 98, buset lama banget ya. Nah, jadi tahun ini kira-kira 25 tahun aku udah nanam pohon. Kenapa nanam pohon? Aku ceritain awal mulanya ya. Cerita pertama itu jadi ceritanya nih, waktu aku di Kudus, rumahku pernah kebakaran 2 kali. Tentu pasca kebakaran kan rumahnya direnov ya, biar pulih seperti sedia kala gitu. Nah, bisa ditinggali seperti sedia kala. Oleh karena itu ya direnov. Terus kalau hujan juga sama, gentengnya bocor, harus cepet-cepet dibenerin kan gentengnya. Itu fenomena yang aku lihat waktu aku tinggal di rumahku di Kudus. Dari situ aku jadi menyimpulkan, jika tempat tinggal ada kerusakan kecil, kita harus segera perbaiki agar tidak terjadi kerusakan yang semakin luas atau bahkan kehancuran. Nah, cerita yang kedua itu waktu aku pindah ke Jakarta. Suatu kali aku pulang kerja, ya Tuhan, itu jalanan stuck banget, macet parah. Ternyata penyebabnya adalah banjir. Waktu itu aku tinggal di Taman Wisma Asri namanya. Nah, di daerah Ciledug Indah, itu waktu itu banjir dan berdampak banget sampai dari Kebayoran Lama ke tempat tinggalku di Taman Wisma Asri, itu macet banget sih. Jadi aku melihat banjir itu bukan hanya berdampak pada orang yang tinggal di perumahan yang banjir, tapi juga pengguna jalan yang bekerja maupun yang kuliah. Nah, demikian juga waktu aku ke Puncak, kan juga ada persoalan dengan longsor ya. Dari percakapan-percakapan dengan orang yang udah lama banget tinggal di Jakarta dan Bogor, ya kesimpulannya baik di Jakarta maupun di Bogor itu ada pembangunan yang tidak mengembalikan lagi lahan sebagaimana awalnya. Misalnya yang awalnya rawa, sekarang sudah tertutup oleh bangunan tinggi seperti apartemen. Padahal di rawa itu kan ada makhluk hidup yang tinggal ya, yang nantinya menjaga mata rantai kehidupan. Nah, itu menurutku luput dari perhatian. Perhatian untuk apa? Perhatian untuk rawa dan organisme di dalamnya, supaya tetap bisa lestari, tetap bisa hidup. Nah, rawa itu kini dialihfungsikan menjadi bangunan tinggi yang menyebabkan organisme dalam rawa itu ya udah pasti RIP. Di Bogor juga demikian. Lahan berbukit-bukit yang tadinya adalah tempat tinggal makhluk tanah, burung, kupu-kupu, belalang dan yang lain, di bukit-bukit itu mengandung air. Tapi apa yang terjadi? Bukitnya dibabat dijadikan lahan lain, seperti penanaman yang siklus buahnya cepat misalnya, sehingga menghasilkan uang atau ya dijadikan bangunan. Ada juga temen yang ngomong, ya udahlah bukit rawa kan ya bukan makhluk hidup, biar aja lah. Ya memang gunung, rawa itu bukan entitas yang hidup, tapi gunung, rawa, danau, apalagi sungai, laut itu menunjang organisme. Nah, misalnya gunung dibabat untuk dijadikan perumahan, dampaknya nih, pertama, dampaknya banyak ya. Pertama, bisa organisme yang di dalamnya mati dan akibatnya dan akhirnya punah. Padahal sekali lagi bisa jadi salah satunya yang punah itu salah satu penunjang rantai makanan. Yang kedua, oksigen itu kan diperlukan untuk makhluk hidup, bukan hanya manusia, human and non-human gitu. Selain persoalan di atas, itu aku juga mengamati dan merasakan sendiri perubahan iklim. Naiknya suhu, banjir akibat rob di Jakarta Utara, terumbu karang di Kepulauan Seribu. Wah, menemukan banyak sekali fakta ketidakadilan terhadap alam yang dilakukan oleh manusia, yang berdampak pada manusia, yang juga pada akhirnya berdampak pada kelestarian makhluk hidup atau organisme itu ya.
Nah, di sisi lain aku percaya Tuhan memanggilku untuk mengelola dengan dasar pertimbangan saat membaca kitab suci tentang manusia yang diberi kuasa, manusia diberi mandat untuk mengelola. Lalu ada tahun di mana setelah 7 tahun tanah itu diberi istirahat, setelah 49 tahun dan lain-lain. Aku ditempatkan di bumi, artinya bumi ini tempat tinggalku. Kalau ada sesuatu yang salah, apa nih yang harus aku lakukan? Membiarkan saja bisa rusak dan jelas itu tidak sesuai dengan panggilanku untuk mengelola bumi dan segala isinya. Waduh, tapi kan terlalu luas ya bumi ini. Jadi aku persempit di kota di mana aku tinggal, yaitu di Jakarta. Nah, karena itu aku mulai memikirkan, oke, apa yang bisa aku lakukan untuk mengimplementasi tugasku mengelola tempat tinggalku ini. Wadidaw, kelihatannya sulit ya, too big. Jadi selama kurang lebih 6 bulan dari Agustus ke Januari, waktu aku pindah Jakarta itu, aku nyari-nyari organisasi yang bisa jadi tempat untuk memenuhi panggilan ini. Nah, pas banjir 98 itu, aku jadi relawan yang menolong korban banjir, bergabung sama pecinta alam namanya Anapalis. Nah, Februari 98 juga bersama kelompok pecinta alam Anapalis dan pecinta alam lainnya, untuk pertama kalinya aku menanam pohon di kaki Gunung Pangrango. Kenapa kok nanam? Ya karena pertama, pohon yang seharusnya hidup di sana terancam punah. Gak ada lagi karena tanahnya dihabisi untuk ditanami yang lain atau dihabisi dialihfungsikan. Nah, dari situ aku belajar, jika hutan itu seharusnya punya pohonnya 100 nih, lalu kamu ambil 1, ya kamu ganti pohon yang 1 itu sehingga tetap genep 100. Nah, sejak itu aku komitmen untuk tanam pohon. Yang lalu aku mengadopsi rasa mala yang hampir punah. Rasa mala itu cantik bener, pohonnya tinggi menjulang. Di sana biasanya hidup elang Jawa yang biasa melatih anaknya untuk terbang. Kalau rasa mala nggak ada lagi, kemungkinan elang Jawa juga ikutan punah. Rasa mala sendiri menambah varietas pohon hutan yang saat aku melihatnya tuh aku jadi inget Tuhan yang cipta. Wah, hebat ya Tuhan ya, detail banget ya. Pohonnya beda-beda, masing-masing ada fungsinya. Rasa mala juga bisa memberi oksigen murni untuk manusia dan non-manusia. Kesimpulannya gini, nanam pohon itu bukan sekadar kita pergi ke hutan dan pergi nanam selesai. Refleksiku, menanam pohon itu adalah menghidupkan peranku sebagai penata layan atas ciptaan yang dipanggil untuk merawat tempat tinggalku dan makhluk hidup di dalamnya, dan mengembalikan hak ciptaan untuk hidup dan menjaga kestabilan ekosistem hutan sebagaimana seharusnya gitu guys. Awalnya kan aku gabung dengan organisasi lain. Nah, sekarang melalui Arcare Ministry mengajak anak muda untuk menjadi murid yang dipanggil mengelola ciptaan itu dengan cara menanam pohon bersama Persekutuan Murid Tuhan. Oke, keren banget ya teman-teman. Ternyata alasan Karisma nanam pohon, dan ternyata Karisma udah nanam pohon sejak 25 tahun lalu ya Kak. Ya, iya benar. Oke Kak, sekarang kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke Kak, lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa sih nanamnya di hutan dan kenapa harus kita adopsi dulu dan lalu dikasih ke petani untuk dirawat nih Kak? Kenapa nanamnya di hutan ya? Karena masih banyak lahan yang kosong di hutan. Hutan yang sudah dikembalikan fungsinya sebagai hutan. Karena itu aku mengajak teman-teman untuk nanamnya di hutan sembari memberikan hak untuk hidup pada varietas pohon hutan itu yang nantinya akan memberikan tempat untuk makhluk hidup lainnya. Kenapa diadopsi dan dirawat petani? Jadi ada seorang pensiunan wartawan yang memperhatikan keseimbangan alam dan juga petani kopi. Lalu beliau mendampingi para petani untuk mulai menanam kopi di hutan. Kopi itu juga bagus ditanam di hutan, hasilnya bisa untuk penghidupan petani. Di sisi lain kita bisa menanam pohon pendamping karena kopi itu butuh ada pohon yang nutupin dia, nggak bisa kena matahari langsung gitu. Jadi kita mengembalikan lagi varietas pohon yang lain.
Seperti yang lalu pohon puspa, nanti petaninya cari anakan puspa, ditanam lagi, nanti tumbuh, dicari lagi tunasnya, sehingga varietas itu bisa hidup lagi di hutan, melestarikan jenis-jenis pohon dan spesies yang bergantung hidup di dalamnya. Sementara kopi ada yang merawat gitu, yaitu petani kopi, yang hasilnya bisa untuk petani juga. Kalau kita tanam lalu kita tinggal gitu aja, ya bye, pohonnya nggak lama lagi akan mati ya kan. Kalau kita ngerawat ya susah, kita kan ada aktivitas lain, ada yang kerja, ada yang sekolah, nggak bisa penuh waktu gitu ngurus pohonnya. Jadi cara yang bagus menurutku, kita adopsi dan melibatkan petani untuk merawatnya gitu. Oke Kak, jadi sebenarnya alasan kita harus mengadopsi dan juga dikasih ke petani itu biar karena kita nggak punya waktu gitu ya untuk ngerawat pohon-pohon itu. Jadi kita kasih ke petani karena mereka yang bisa merawat dan nanti hasil panennya juga dikasih ke mereka gitu teman-teman. Yes. Sekarang kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya, selain nanam pohon ngapain lagi sih Kak untuk usaha melestarikan lingkungan nih? Ya, aku nanam mangrove di Kepulauan Seribu dan di Demak, Jawa Tengah. Juga melepaskan tukik ke laut terlepas. Nah, tentang laut juga ada ceritanya sendiri nih. Waktu itu aku pernah ikut mendampingi warga Kepulauan Seribu yang sedang berjuang untuk mendapatkan hak tinggal lagi di sana. Jadi laut di Kepulauan Seribu itu juga punya cerita kehidupan loh guys. Laut memberikan manusia yang tinggal di sana tuh penghidupan. Tapi ya sering kita lihat eksploitasi lagi kan, so sad. Nah karena itu aku mulai menanam mangrove dan mengembalikan tukik ke laut. Ya again menyadari panggilan untuk mengelola sih, melepaskan tukik yang punya hak hidup di laut, begitulah. Kalau tentang menanam pohon dan melepaskan tukik di laut itu kan tindakan memulihkan ya. Ada lagi tindakan keseimbangan alam, yaitu itu meminimalkan. Yang dilakukan ya mengelola sampah domestikku sendiri, mengelola sampah yang di hutan, itu bisa melakukan kompos. Dengan mengelola kompos itu loh, mengelola sampah domestik yang basah yang bisa dijadikan kompos. Nah, caranya dibikin lubang tanah, lalu semua sampah basah yang telah dipisahkan itu dimasukkan ke sana. Nanti terjadi pembusukan dan dapat digunakan untuk pupuk. Daur ulang air hujan dengan cara menampung dan mereproduksi air hujan untuk digunakan. Dan aku mendampingi juga daur ulang air cucian pakaian dan air cucian piring untuk penggunaan penyiraman WC gitu. Oh gitu guys, jadi ternyata Karisma ini selain nanam pohon di hutan juga nanam pohon di mangrove, terus melepaskan tukik di laut, terus daur ulang sampah juga ya Kak, sama daur ulang air juga gitu teman-teman. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke Kak, lalu pertanyaan selanjutnya, emang efek dari ini apa sih Kak? Kan toh dunia ini masih gini-gini aja gitu. Ada dong. Efek langsung ya, kita kan memberikan kembali hak hidup makhluk hidup lain seperti pohon, tukik, ekosistem hutan, dan ekosistem laut, organisme waduk, danau, sungai, rawa. Selain itu juga untuk petani, untuk nelayan. Kalau kalian mikirnya tiba-tiba, wah bumi nggak pemanasan global lagi, ya nggak jalan-jalan ntar. Karena itu mulai aja dulu, mulai dari aku aja udah kasih efek kan dengan pohon yang rajin ku tanam. Nah bayangin aja jika Youth ARK menanam, semua orang menanam, mengembalikan tukik, meminimalkan sampah, daur ulang sampah. Bayangin tuh gimana jadinya. Jadi mulai sekarang aku mengajak kalian untuk melatih pikiran. Yang pertama, kita bukan yang empunya bumi dan segala isinya, tapi kita ditempatkan di bumi dengan konteks lebih sempit, kota tempat kita tinggal masing-masing. Misalnya aku di Jakarta. Karena kita bukan pemilik, di saat yang sama kita dilibatkan oleh sang empunya bumi ini untuk merawat. Ya udah, yuk kita rawat agar makhluk hidup bisa lestari, mendapatkan hak hidupnya, dan daur oksigen bisa lancar menunjang kehidupan kita dan makhluk hidup lain yang juga daur hidupnya bergantung pada oksigen. Lalu laut, rawa, danau, sungai, hutan yang tetap ada, saat kita melihatnya itu kita bisa melihat Allah sang pencipta yang maha kuasa.
Dengan melihat varietas pohon, makhluk hidup, dan biota laut, kita bisa berkata, wow, betapa akbarnya Tuhan kita. Dan kita loh dilibatkan untuk mengelolanya. Dengan mengelolanya, kita bisa juga menghadirkan kasih sayang Tuhan untuk ciptaannya. Wih, ini keren sih. Dengan kita mengambil bagian untuk mengelola, kita mengalami kasih sayang Tuhan untuk kita dan kasih sayang Tuhan untuk makhluk hidup yang diciptanya. Pertanyaannya, mau nggak? Kalau mau, ya mulai aja dulu. Dimulai dari aku dan sekarang. Tuh teman-teman, mau nggak? Kalau kalian mau langsung mulai ya merawat bumi kita ini seperti Karisma. Jadi sebenarnya efek buat nanam pohon itu banyak ya Kak sebenarnya, dan ini juga kita dikasih tugas gitu oleh Tuhan untuk merawat bumi. Oleh karena itu kita harus menjalani tugas ini dengan baik gitu. Ya, jadi sekian aja teman-teman video untuk hari ini. Semoga teman-teman bisa belajar banyak dari Karisma ya di sini. Oke teman-teman, thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.